pagi Bapak Haji Muhammad Saiful Huda SPDSD. Bapak, terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini setelah meluangkan waktu untuk kita melakukan wawancara. Iya. Apakah Bapak sudah siap, Pak? Insya Allah siap. Baik. Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral di sekolah itu? Oh, iya. Memang di lembaga kami itu memang ada sebagian kasus dilema etika, Bu. Saya biasanya mengidentifikasi itu dilema etika atau pembangun moral itu ketika situasi di mana harus memilih antara dua pilihan. Jadi misalkan sama-sama baiknya itu kita harus bisa memilih dan mana dampak yang paling besar, yaitu terhadap peserta didik atau terhadap lembaga seperti itu. Baik, jadi intinya saya ulang kembali ya, Bapak itu intinya bisa memilih dampak yang paling besar. Ini kan Pak ya? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu. Untuk pengambilan keputusan, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama memang baik, itu kita lihat dari aspek kebermanfaatannya. Yang pertama, yaitu bagaimana pasti ada dua kepentingan itu meskipun baik, tapi ada yang paling baik atau paling utama. Jadi skala prioritasnya itu kita dahulukan yang mana kepentingan itu yang paling utama. Kalau kepentingan itu nanti mengarah ke peserta didik, yaitu nanti itu yang paling utama. Kemudian jika ada permasalahan-permasalahan yang lain, itu sudah mungkin kita ambil tindakan, entah itu musyawarah dengan bapak ibu guru atau dengan bapak pengawas, bapak atasan kita, seperti itu. Baik, jadi intinya yang mengandung aspek kebermanfaatan ya Pak, terutama pada peserta didik. Baik Pak. Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi pengambilan keputusan di sebuah lembaga itu memang ada sebuah prosedurnya. Paling tidak minimal kita mengetahui asal-muasal dari sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, kita setelah mengetahui sebuah permasalahan itu nanti kita selesaikan dengan cara musyawarah. Hampir setiap bulan atau bahkan ada insidentil kegiatan-kegiatan yang bersifat insiden atau permasalahan yang bersifat penanganan harus cepat, itu kita selalu bermusyawarah dengan bapak ibu guru. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga bermusyawarah dengan stakeholder yang lain, misalkan dengan komite, dengan pengawas sekolah, atau bahkan dengan wali murid. Seperti itu. Baik, saya ulang kembali. Jadi langkah atau prosedur yang Bapak terapkan selama ini adalah dengan jalan musyawarah ya Pak ya, di antaranya dengan guru, kemudian stakeholder lain seperti komite atau wali murid. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat Pak. Untuk pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi menurut saya yang paling efektif untuk pengambilan sebuah keputusan itu adalah mendengarkan semua masukan atau semua aspirasi dari semua yang ada di warga sekolah. Kemudian itu nanti kita diskusi dengan tim guru, merumuskannya bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita selesaikan secara efektif dan cepat, seperti itu. Jadi intinya diskusi dengan tim guru Pak. Baik. Kita lanjut Pak ke pertanyaan yang kelima. Jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan yang ada dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini? Jadi tantangan itu ada dua Bu, yaitu dari internal maupun eksternal. Jadi kalau dari internal itu mungkin tantangannya karena heterogennya Bapak Ibu guru, sehingga bermacam-macam nanti inspirasi atau masukan atau pendapat itu bermacam-macam.
macam, atau dari faktor eksternal yaitu dari wali murid atau pihak-pihak luar yang terkait dengan keberadaan dengan keberadaan pengambilan keputusan di sekolah. Pertanyaan ke-6, Ya. apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Ya. Jadi untuk program kami di lembaga kami itu ada evaluasi bulanan. Jadi evaluasi bulanan itu seperti kita mengadakan rapat di setiap awal bulan atau tengah bulan atau di akhir bulan. Kemudian itu adalah evaluasi bulannya. Tapi jika permasalahan itu menyangkut segera untuk diselesaikan, ya permasalahan itu segera kami tindak lanjuti dan segera kita eksekusi dan selesaikan pada hari itu juga. Sehingga nanti permasalahan itu tidak sampai berlarut-larut dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti itu. Jadi intinya dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan itu, Bapak itu mempunyai agenda, kemudian kalau bisa diselesaikan di saat itu juga agar tidak berlarut-larut. Ya. Demikian Pak ya? Iya, benar. Kita lanjutkan Pak ke pertanyaan yang ke-7. Ya, monggo. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang memuat dilema etika ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya tentunya di sebuah lembaga pimpinan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya dibantu oleh Bapak Ibu guru, staf, ataupun dibantu dengan Bapak Ibu kepala kelas atau guru mata pelajaran. Sehingga keberadaannya kepala sekolah itu juga harus ngayomi dan menerima masukan-masukan dari semua guru. Apa yang terbaik untuk lembaga ini, masukan yang terbaik untuk lembaga ini, yaitu yang kita pakai untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi intinya melibatkan aspek-aspek yang lain Ya, itu dan guru dan stafnya. Ya Pak, kita lanjutkan Pak ke Ya, pertanyaan yang terakhir. Ya, Ini tidak terasa Pak, kita sudah di pertanyaan yang terakhir. Ya, yang seru ini pertanyaannya ini. Baik, Ya. untuk pertanyaan yang terakhir ke-8 ini Ya. Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau dapat Bapak petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jadi yang pertama pengalaman atau manfaat dari pengambilan keputusan dilema etika itu, yang pertama adalah kami pada saat memutuskan itu tidak buru-buru untuk memutuskan sesuatu. Kami mendengarkan, kami menelaah, kami memberikan mencari informasi tentang apa yang terjadi di lembaga kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat pengambilan keputusan itu harus berpedoman pada kepentingan bersama. Tidak melulu harus kepentingan kepala sekolah atau kepentingan salah satu guru, tidak, tapi harus menyangkut kepentingan bersama. Dan kemudian yang ketiga, untuk manfaat dari pengambilan keputusan itu kita mencoba untuk memutuskan itu secara adil dan transparan. Sehingga nanti pada saat kita memutuskan sesuatu itu tidak ada gejolak atau tidak ada permasalahan di kemudian hari. Seperti itu Bu Yuli terkait manfaat atau pengambilan keputusan dilema etika. Ya, baik Pak, tidak terasa kita sudah selesai di pertanyaan yang terakhir. Jadi saya ucapkan Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Semoga nanti jawaban-jawaban yang Bapak berikan itu mampu memberikan saya gambaran atau inspirasi untuk saya sendiri ke depannya. Terima kasih Bu, sama-sama. Semoga Bu Yuli dalam mengerjakan atau melaksanakan pemula semoga berhasil dan dinyatakan lulus. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Haji Nasirin, SPD MPDI, selaku Kepala UPT SD Negeri 66 Gresik, atas kesediaan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya hari ini dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak, saya ingin menggali lebih lanjut lebih dalam lagi mengenai proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama yang melibatkan paradigma dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang Bapak terapkan di sekolah. Nah, saya nanti berharap wawancara ini bisa memberikan
wawasan dan inspirasi bagi saya dalam mengembangkan praktik kepemimpinan untuk kedepannya. Selanjutnya, apakah Bapak sudah siap untuk memulai wawancara? Silakan Bu Lili. Baik, pertanyaan yang pertama nih Bapak ya, kira-kira bagaimana Pak Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral di sekolah Bapak ini? Jadi begini Bu, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang merupakan dilema etika untuk membangun moral melalui pengamatan yang mendalam. Jadi kita amati situasi yang ada di sekolah. Biasanya dilema etika itu muncul ketika ada dua atau lebih pilihan yang sama, baik atau benar, namun memiliki dampak atau konsekuensi yang berbeda. Jadi misalnya begini, sering dihadapkan situasi di mana saya harus memilih antara kepentingan individu, ya, di mana ada juga kepentingan kelompok. Kedua belah pihak tersebut, ya, sama-sama benar, tetapi mungkin hasilnya berbeda, baik pihak-pihak yang terlibat. Nah, selain itu, ya, saya melibatkan refleksi pribadi, mendengarkan perspektif orang lain, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Dengan pendekatan ini saya bisa melebihkan atau bisa lebih memahami situasi yang mana yang merupakan dilema etika atau bangunan moral, dan mengambil langkah yang lebih bijaksana dan dalam menyelesaikannya. Itu Bu yang bisa saya jawab. Baik, jadi intinya yang dilakukan Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral itu Bapak melalui pengamatan, kemudian mendengar secara perspektif ya Pak ya, kemudian mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Demikian Pak ya. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang kedua Pak ya. Silakan Bu. Bagaimana kalau Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Jadi begini Bu Yuli, memang beberapa kasus itu memang ada sebuah kesamaan dan juga ada kepingin mengambil keputusan yang maksimal. Ada yang memastikan keputusan yang diambil seimbang dan adil. Yang pertama, saya mulai mendengarkan semua pihak yang terlibat, termasuk guru, termasuk siswa, termasuk orang tua, agar saya bisa memahami pandangan dan perasaan mereka. Yang kedua, saya menganalisis atau mempertimbangkan nilai-nilai sumbangan yang terlibat, seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian. Nah, selanjutnya saya berdiskusi dengan tim guru untuk mendapatkan perspektif tambahan. Kolaborasi ini membantu saya melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan mendapatkan saran yang mungkin tidak saya pikirkan sebelumnya. Nah, maka setelah selesai proses ini yang saya lakukan, saya membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kami pegang dan yang diharapkan dapat memberi manfaat yang terbaik bagi semua pihak. Jawaban ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan reflektif kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, serta perhatian terhadap nilai-nilai kebajikan yang paling dalam pendidikan, yang paling penting dalam pendidikan. Baik Pak, jadi untuk Bapak ini ketika mengambil keputusan di sekolah, Bapak melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah tadi yang disebutkan Bapak adalah mendengarkan Pak ya, kemudian ada transparansi, kemudian kolaborasi, dan juga membangun kepercayaan, serta keputusan tersebut mempunyai kebermanfaatan bagi semua pihak. Demikian Pak ya? Iya, jadi ada kesamaan Bu antara guru, kemudian siswa, dan pihak-pihak lain ini yang saya libatkan semua. Baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi begini Bu, biasanya saya mengambil sebuah keputusan, saya mengikuti beberapa langkah yang memang saya yakini benar, struktur, dan hasilnya bisa optimal. Yang pertama adalah identifikasi masalah, ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan masukan dari segala sektor stakeholder maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah analisis, ya. Kemudian yang keempat berdiskusi dan kolaborasi. Kemudian yang kelima, kita ambil sebuah keputusan setelah mempertimbangkan semua informasi dan masukan yang ada.
Kemudian yang keenam, kita komunikasikan keputusan tersebut. Nah, jadi setelah keputusan kita ambil, saya juga berdiskusi, berusaha untuk mengkomunikasikannya dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir adalah evaluasi hasil. Saya selalu memutarkan hasil dan keputusan yang diambil ini penting untuk memahami dampak dari keputusan tersebut dan sebagai bahan pembelajaran untuk keputusan di masa mendatang. Itu, Bu. Oh, baik, saya ulang lagi Bapak untuk jawaban dari pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur yang Bapak terapkan selama ini di sekolah, yaitu diantaranya adalah melakukan kegiatan dengan secara struktur, optimal dan adil. Terstruktur, optimal, dan adil ya Pak. Kemudian ada identifikasi, mengumpulkan data atau masukan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya diadakan diskusi, kolaborasi, kemudian mengambil keputusan dan berkomunikasi dengan semua pihak. Selanjutnya yang terakhir adalah Bapak melakukan evaluasi. Ya. Demikian Pak ya. Ya. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan yang keempat. Silakan. Hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Jadi begini Bu, dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, saya ada beberapa hal, yaitu 5 hal yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah pendekatan kolaboratif, mengajak tim guru, staf berdiskusi. Salah satu cara yang paling efektif. Ya. Nomor 2, mendengarkan yang baik atau pendengaran yang baik. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik bagi siswa, orang tua maupun staf. Yang ketiga, kejelasan nilai-nilai, memiliki nilai-nilai yang jelas dan dapat dipahami bersama. Yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah transparansi. Jadi kita butuh pengambilan keputusan ini butuh transparansi, sehingga dapat membangun kepercayaan pada semua pihak. Yang terakhir, yang kelima ini Bu, yaitu evaluasi dan reflektif. Ini penting. Setelah keputusan saya ambil, ya, saya selalu melakukan evaluasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Itu yang saya lakukan, Ibu. 5 hal yang saya lakukan. Oh, baik, berarti jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bapak melakukan 5 langkah tadi ya Pak ya. Yang pertama melakukan pendekatan, kemudian yang kedua mendengar secara efektif, yang ketiga kejelasan nilai-nilai yang dipahami bersama-sama ya. Kemudian yang keempat transparansi sehingga membangun kepercayaan, dan yang terakhir adalah evaluasi sebagai refleksinya. Demikian Pak ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima Pak ya. Hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Jadi begini Bu, ya, tantangan ketika saya mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ada beberapa ini. Yaitu yang pertama adalah perbedaan pendapat, karena memang dari beberapa stakeholder ini ada pendapat yang berbeda. Yang kedua adalah tekanan dari berbagai pihak. Kemudian selanjutnya yang ketiga, keterbatasan waktu. Dalam situasi tertentu saya harus mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang keempat, ketidakpastian hasil ya. Jadi ketidakpastian hasil ini yang sering kali ya. Keputusan yang hasilnya tidak pasti, meskipun saya telah melakukan analisis dan pertimbangan berbagai faktor, tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah dampak jangka panjang, dan yang terakhir adalah kompleksitas nilai. Yaitu. Jadi dilema etika yang sering melibatkan nilai-nilai yang saling bertentangan seperti keadilan, kepedulian. Memahami dan menyeimbangkan nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan bisa menjadi sangat menantang. Terutama ketika semua nilai tersebut sama-sama penting. Jadi ada beberapa tadi Bu, tantangan yang saya hadapi. Baik, saya ulas kembali Pak untuk jawaban Bapak. Dalam hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yang pertama tadi perbedaan pendapat, kemudian yang kedua tekanan berbagai pihak, kemudian yang ketiga waktu. Ya, keterbatasan waktu. Kemudian yang keempat ketidakpastian hasil Pak ya. Kemudian yang kelima adalah kompleksitas, dan yang terakhir adalah dampak jangka panjang. Demikian Pak ya. Selanjutnya Pak, kita memasuki pertanyaan yang keenam.
apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak ini langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat sekaligus atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya ya Pak ya? Jadi begini Bu, saya mengambil sebuah keputusan itu dari beberapa langkah. Saya tidak memiliki jadwal khusus, kaku, atau setiap kasus dilema etika ya, tidak ada jadwal khusus yang kaku maksudnya ya. Jadi saya mengambil keputusan itu sesuai dengan beberapa prosedur dan langkah-langkah. Yang pertama adalah saya segera mengidentifikasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi baik dari staf saya maupun guru-guru. Kemudian tim diskusi. Ya, karena masalah cukup kompleks, maka saya perlu tim untuk berdiskusi, terutama guru dan staf yang terkait. Nah, selanjutnya saya harus mengambil keputusan. Setelah mengumpulkan informasi dan berdiskusi, saya berusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya. Terutama jika situasi tersebut memerlukan tanggapan segera. Jadi saya langsung mengambil sebuah keputusan dari informasi yang ada. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Jadi meskipun saya tidak memiliki jadwal yang tetap, saya menerapkan langkah-langkah yang struktur dan fleksibel. Baik Pak. Jadi di sini Bapak ini nggak punya jadwal tertentu ya. Ada. Kemudian tapi di dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga. Karena sudah punya langkah-langkah atau prosedur yang konsisten Ibu. Oh, jadi sudah meskipun tidak ada jadwal, tapi Bapak itu sudah mempunyai sebuah sistematika atau tahapan yang sudah, langkah. ya langkah yang sudah terstruktur oleh Bapak sendiri ya. Dan Bapak juga sudah selalu melakukan evaluasi sebagai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, hasil yang lebih baik. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi begini Bu, ada beberapa faktor sebenarnya yang memang dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, saya mempunyai beberapa faktor ya, atau yang membantu saya. Yang pertama adalah tim pengajar ya. Saya sangat beruntung memiliki tim pengajar yang profesional, di mana UPT SDN 66 Gresik ini memang orangnya, gurunya atau stafnya yang profesional ya, terutama di bidang IT juga mumpuni gitu ya. Kemudian dukungan dari semua pihak atau dari pihak manajemen, jadi pihak yang lebih tinggi baik itu pengawas, kemudian stakeholder yang lain K3S ini semua juga mendukung. Kemudian selanjutnya adalah komunitas sekolah dan keterlibatan baik itu sebuah komite atau siswa atau juga alumni ya. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman dan pembelajaran. Itu pengalaman sebelumnya dalam menangani situasi serupa juga menjadi faktor penting. Kemudian sumber daya dan referensi ya. Saya juga memanfaatkan sumber daya seperti buku, artikel ya, pelatihan tentang etika pendidikan. Jadi guru-guru ini juga tidak segan-segan saya ikutkan, baik itu workshop melalui tatap muka atau bisa juga daring ya, kita juga libatkan. Yang terakhir adalah refleksi diri. Proses refleksi diri ini sangat membantu saya untuk memahami nilai-nilai pribadi seseorang ya, baik itu pribadi saya dan juga bagaimana nilai-nilai tersebut berpengaruh pada keputusan yang saya ambil. Itu Bu yang saya lakukan. Baik, jadi untuk faktor atau seseorang yang telah mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, saya ulang kembali Pak ya, di sini Bapak melibatkan tim pengajar yang profesional di sekolah, kemudian ada komite, kemudian alumni ataupun stakeholder lainnya. Selanjutnya ada juga kayak manajerial, pihak manajerial. Selanjutnya adalah pihak manajerial. Yang ketiga adalah sumber daya atau referensi, dan yang terakhir Bapak melakukan ada refleksi diri. Ya. Baik Bapak, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki pertanyaan yang terakhir nih. Jadi kita sudah masuk di pertanyaan yang ke-8. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apakah ada pembelajaran atau pengalaman yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika tadi? Jadi begini Bu,
ada beberapa pembelajaran yang berharga bagi saya sendiri ya, yang bisa saya ambil hikmahnya atau bisa saya petik. Nomor satu adalah pentingnya komunikasi. Jadi sesama stakeholder ini kita bangun komunikasi yang bagus, ya, bagaimana menjelaskan proses dan alasan di balik keputusan, ya, untuk membantu membangun kepercayaan di antara semua pihak. Selanjutnya adalah punya nilai-nilai yang kuat, ya. Jadi pembelajaran yang berharga di antara yang tadi pentingnya komunikasi, nilai-nilai yang kuat. Nah, yang ketiga adalah refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat adalah kolaborasi. Ini sebuah kunci sebenarnya, melibatkan berbagai pihak. Nah, kemudian berikutnya adalah menghadapi ketidakpastian. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan yang berbasis empati. Dalam menghadapi dilema etika, saya menyadari bahwa kepemimpinan yang didasarkan pada empati sangatlah penting. Jadi, memahami perasaan dan perspektif orang lain membantu saya membuat keputusan yang lebih adil dan manusiawi. Ini merupakan pembelajaran yang berharga yang dapat saya petik, Bu, dari semua kasus-kasus dilema etika. Baik, Ya. jadi pembelajaran yang dapat Bapak petik diantaranya adalah pentingnya komunikasi. Ya. Kemudian nilai-nilai yang kuat. Yang ketiga adalah refleksi pembelajaran berkelanjutan. Kemudian yang keempat kolaborasi, dan yang kelima adalah keputusan yang berbasis empati. Demikian Pak ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Tidak terasa pertanyaan demi pertanyaan kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak Haji Nasirin untuk berbagi pengalaman serta wawasan pengambilan keputusan di sekolah ini. Apa yang Bapak sampaikan tadi sangat berharga dan memberi banyak pelajaran bagi saya, terutama dalam memahami bagaimana nilai-nilai pengabdian diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Semoga Pak wawancara ini bisa menjadi referensi yang baik untuk tugas saya, dan semoga Bapak terus sukses ya. Sama-sama Bu Yuli. Semoga nanti Bapak sukses dalam memimpin sekolah yang Bapak pimpin selama ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bincang-bincang saya melalui wawancara demonstrasi kontekstual bersama Bapak Haji Nasirin selaku Kepala UPT SD Negeri 66 Gresik. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya dan atas kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak Haji Nasirin selalu sukses memimpin sekolah di UPT SD Negeri 66 Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Yuli atas kunjungan ke UPT SDN 66 Gresik. Semoga sukses selalu dengan harapan bahwa beliau diberikan lulus dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mari kita salam penggerak dulu Pak. Ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak. Salam. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak. Terima kasih.